aman. Lantas bagaimana dengan jalan tol milik negara tetangga Malaysia? Mari kita bongkar. Jalan tol di Malaysia memiliki standar yang jauh lebih maju dibanding negara kita. Jalan tol di negeri jiran bahkan diklaim telah setara dengan jalan tol yang ada di negara-negara Eropa. Selain standar pelayanan, jalan tol di Malaysia juga memiliki fasilitas kelas dunia. Hal ini bisa dilihat dengan adanya fasilitas tempat peristirahatan atau rest area di setiap 60 km, serta tempat parkir di setiap persimpangan jalan. Di tempat istirahat ini tidak ada pungutan apapun, semuanya gratis, termasuk untuk fasilitas parkir kendaraan, menggunakan kamar kecil dan ibadah. Tersedia pula pondok-pondok kecil untuk merebahkan badan, bersantai atau mengisi perut. Sedangkan di negeri kita, tidak semua jalan tolnya memiliki tempat peristirahatan. Meskipun ada beberapa jalan tol yang memiliki tempat peristirahatan, tapi untuk menggunakan fasilitas ini, kita harus merogoh kocek sebesar Rp7.000 hingga Rp100.000. Dan tarif ini biasanya semakin tinggi lagi pada musim mudik. Di Malaysia ada juga fasilitas yang cukup unik. Misalnya telepon darurat yang tersedia setiap 2 km, disertai patroli jalan yang selalu siap menyediakan bantuan. Pemerintah Malaysia juga memperbolehkan sepeda motor untuk melalui jalan tol, tentunya dengan jalur khusus di sebelah kiri. Hebatnya, kendaraan roda 2 ini tak dipungut biaya sama sekali. Kalau di Indonesia, kayaknya cuma mak-mak deh yang berani masuk di jalan tol. Kita tahu sendirilah, aturan di Indonesia cuma memperbolehkan kendaraan roda 2 yang dapat melalui jalan tol. Tapi ada satu kesamaan dari fasilitas tol Indonesia dan juga Malaysia. Pemerintah kedua negara ini telah merencanakan pembangunan sistem transaksi non-tunai berbasis multi-lane free flow. Dengan teknologi ini, pengguna tol tak perlu lagi berhenti di gerbang tol apalagi mengantri saat melakukan pembayaran. Nantinya saat kendaraan melewati pintu tol, saldo uang elektronik yang ada pada aplikasi di ponsel akan langsung terpotong. Sejauh ini penggunaan uang elektronik telah mengurangi waktu transaksi menjadi 4 detik dibandingkan transaksi manual yang memakan waktu 10 detik. Sehingga teknologi ini tentunya memiliki manfaat sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrian menjadi 0 detik. Besaran tarif tol juga sangat tergantung dengan kapan investasi tol tersebut berlangsung. Semakin lebih dulu dibangun, maka kemungkinan tarifnya berpotensi lebih rendah, karena biaya investasi jauh lebih murah. Selain itu ada faktor lain seperti jenis konstruksi dan medan. Semakin sulit medannya atau banyak menggunakan konstruksi, maka investasinya semakin besar, sehingga tarif berpotensi semakin tinggi. Tarif tol juga dibedakan berdasarkan berat kendaraan. Rata-rata tarif tol Trans Jawa adalah Rp2.264,6 per kilometer. Di Malaysia ada ruas tol North-South Expressway. Kendaraan paling berat hanya perlu membayar sebesar Rp946,3 per kilometer. Sebagai jalan yang berbayar, setiap jalan tol tentunya harus dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai. Malaysia mempunyai fitur keamanan canggih bernama Integrated Traffic Information System. Sistem manajemen lalu lintas ini bahkan telah mulai beroperasi sejak tahun 2005. Sistem ini digunakan untuk pemantauan lalu lintas, kecelakaan, konstruksi, dan situasi lain yang terjadi di jalan tol. Melalui alat CCTV yang memiliki teknologi yang mampu mendeteksi insiden yang terjadi, selain itu ada juga jenis kamera CCTV yang dapat merekam kendaraan yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Kamera ini dipasang di beberapa titik yang dianggap rawan terjadi kecepatan. Untuk pembatas jalan, Malaysia sudah menggunakan Rolling Barrier Safety System, sebuah alat berbentuk bulat dan dapat berputar ketika terkena hantaman kendaraan. Berbeda dengan pembatas jalan di jalan tol Indonesia yang masih menggunakan baja dan beton. Jadi fungsinya hanya untuk menahan kendaraan saja. Sedangkan sistem pembatas jalan di Malaysia ini dapat mengalihkan arah mobil dengan tingkat kehancuran yang lebih sedikit. Jika dibandingkan dengan negeri jiran, Indonesia memang terlambat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan tol. Pada tahun 2017, ketika Indonesia masih memiliki jalur tol sepanjang 984 km, Malaysia sudah membangun jauh lebih panjang, yakni mencapai lebih dari 3.000 km. Sedangkan untuk tahun ini, jaringan jalan tol Indonesia yang sudah beroperasi mencapai 2.391 km. Hingga akhir tahun 2021 ini, ditargetkan ada tambahan ruas jalan tol sepanjang 427 km dari penyelesaian 14 ruas jalan tol, sehingga target total panjang tol di Indonesia mencapai 2.756 km. Angka ini masih kalah telak dari Malaysia yang telah membangun lebih dari 6.000 km jalan tol.